أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita segala kenikmatan, ya, mulai dari kenikmatan kesehatan badan kita, keluangan waktu kita, dan yang paling utama adalah kenikmatan Islam dan iman di dalam hati kita. Sehingga pada siang hari ini kita masih digerakkan untuk menghadiri majelis ilmu selapanan Jumat Pahing di Masjid Baitul Rahman. Baitul Mukarramah, ya. Baitul Mukarramah ini tanpa satu halangan apapun. Selawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, para tabiut tabiin, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari pengikut beliau sampai hari kebangkitan kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini pertama kalinya kula ngisi tu mriki nggih. Oke, ngapunten iki nek ken ngagem basa Jawi terus mboten pati lancar, mangke kalih bahasa Indonesia mboten apa-apa nggih. Soalnya nek mboten biasa ngagem basa Jawa namanya basa Kromo ngoten nggih. Dadi rada kakok-kakok nek ngagem basa Jawi. Ya, seperti yang tadi sudah diperkenalkan oleh pembawa acara, nggih nami kula Asif, putranipun almarhum Mbak Ustaz SK saking Makassari. Dan ini qadarullah tadi diminta menggantikan Ustaz Sulari, ya, karena kebetulan beliau sedang berhalangan. Jadi tadi Mas Durrois pagi-pagi nelpon, Mas Asif kosong buatan lagi tadi makai siang. Ya, kenapa Mas? Ganti ke ngisi teng seser pagisan. Nah, ya, insyaallah kosong buatan apa-apa. Memang pas gak ada kegiatan. Ya, alhamdulillah Allah masih mengizinkan untuk bersilaturahim. Ya, kalau sebenarnya kesini sudah beberapa kali, ya, terutama pas Ramadan di kegiatan turba. Tapi kan mengisi yang langsung dengan jamaah semua kan baru pertama kali. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau kita membaca, kita membuka Al-Quran kita, maka di dalam Al-Quran itu ada banyak kisah-kisah mengenai para rasul, para nabi-nabi terdahulu, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa tujuan Allah, ya, mengisahkan kisah-kisah nabi itu kepada kita? Salah satunya adalah sebagai pengajaran. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 12, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka, yaitu kisah-kisah para rasul, adalah pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Bahwa di kehidupan para rasul itu bisa menjadi contoh bagi kita, menjadi keteladanan bagi kita, bagaimana cara kita menghadapi kehidupan di dunia ini, bagaimana cara kita beribadah, bagaimana cara kita bergaul dengan sesama. Maka sangat penting sekali bagi kita, ya, untuk faham, mengenal bagaimana kisah hidup para nabi. Jadi ampun apal kisah artis mawon, ya.
kisah selebriti. Saniki sinetron sing sedang tenar apa Pak? Tuh. Ibu-ibu biasanya nonton apa lagi? Saya Gen Z nih kau gitu. Kalau nonton itu biasanya karena adik nonton gitu. Biasanya kan, wah nih artisnya kok hafal nama asli, nama panggilan, asal dari mana, itu semuanya hafal semua. Nah, berkatannya apa lagi? Apalagi istri punya suami berapa, istri ke berapa, wah itu sudah kalau soal artis itu sudah hafal. Nah, tapi jangan sampai kalau sama idola dunia itu kita bisa hafal kisah mereka, kemudian dengan idola akhirat kita, para rasul kok kita ngeblank sama sekali. Ditanya, oh siapa nama nabinya, Nabi Musa itu kisahnya bagaimana, tinggal asalnya dari mana, saudaranya siapa, nama ayah ibunya siapa. Sudah ada Pak kisahnya Pak, sudah banyak sekali dikisahkan. Maka pada hari ini insya Allah kita akan sedikit membahas salah satu kisah dari salah seorang nabi yang terkenal dengan kesabarannya, terkenal dalam ketabahannya ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Maka Nabi Ayub ini dikisahkan tinggal di daerah Romawi. Romawi itu daerah Eropa gitu, Turki ke Eropa sana. Maka Nabi Ayub ini dulunya adalah nabi yang sangat kaya, punya harta yang melimpah, keluarga yang banyak, anak-anak yang banyak, istri yang solehah. Kan semua rezeki itu dikasihkan oleh Allah Ta'ala. Dan beliau ini terkenal sebagai nabi yang sangat dermawan, ya, orang yang baik, bertakwa, menyayangi orang miskin, menyantuni anak yatim, sering membantu sesamanya, dan selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Jadi memang tidak semua nabi itu miskin, ya. Ada nabi yang Allah ciptakan kaya raya, bahkan menjadi raja, seperti Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, bahkan Nabi Muhammad itu juga kaya, Bu. Kalau Nabi Muhammad itu walaupun kaya, semua kekayaannya itu disedekahkan untuk Islam. 99% hartanya itu untuk agama. Jadi walaupun kaya, sering kita dengar kisahnya bagaimana Nabi Muhammad itu sering tidak punya makanan, pakaian cuma 1-2 saja, dapurnya sering kosong. Walaupun beliau kaya, karena kekayaannya diberikan semuanya. Nah, Nabi Ayub ini juga merupakan salah satu nabi yang Allah karuniakan kekayaan. Tapi kemudian Allah menguji Nabi Ayub. Ujiannya apa? Pertama, hartanya itu diambil semua. Rumahnya hancur, tanahnya kebakaran, tanaman-tanaman semua musnah semua. Setelah hartanya hilang, keluarganya yang diuji. Anak-anaknya itu semuanya meninggal. Habis semua, tidak ada yang tersisa. Setelah itu sudah cukup, enggak, masih diuji lagi. Allah diuji beliau dengan penyakit kulit, lepra, ya, kudisan kalau kita bilang. Di mana penyakit itu membuat beliau itu lemas, ya, tidak bisa bergerak, ya, kemudian mengeluarkan bau yang sangat busuk, sehingga akhirnya oleh para masyarakat itu Nabi Ayub itu disuruh pindah, ya, dikucilkan ke pojok kampungnya supaya tidak mengganggu, karena kan baunya busuk sekali. Ya. Akhirnya saat itu, ya, kita bayangkan, dari yang semulanya beliau itu orang kaya, orang berada, itu hartanya habis semuanya, keluarganya habis semua, kemudian jatuh sakit, tidak bisa berbuat apa-apa,
nggak bisa bergerak. Yang bisa bergerak itu hanya lisannya saja. Dan semua temannya itu meninggalkannya semua, tidak ada yang menolong kecuali istrinya, yang selalu sabar, tabah, selalu membantu beliau. Sampai akhirnya istrinya pun karena sudah bertahun-tahun, ya, jadi sakitnya itu lama gitu. Ada yang mengatakan sampai 7 tahun, ada yang mengatakan 4 tahun, tapi poin kalau secara tepatnya itu tidak ada dalil yang kuat, tapi poin lama sekali, sampai bertahun-tahun. Akhirnya istrinya itu tidak kuat, kemudian ditinggalkan juga. Istrinya pergi, kemudian menyuruh orang lain untuk merawat beliau. Tapi bagaimana sikap Nabi Ayub ketika ditimpa ujian yang seberat ini? Ketika syaitan berusaha menggodanya, ya, mengatakan, wahai Ayub, kamu itu kan seorang nabi, seorang yang dimuliakan. Kok bisa-bisanya Allah memberikan ujian yang begitu beratnya? Hartamu hilang, anakmu meninggal, istrimu meninggalkanmu, kamu sendiri terbaring di sini dalam keadaan lemah, tidak ada tenaga. Kok bisa gitu? Maka bagaimana sikap Nabi Ayub? Beliau tetap menyatakan, alhamdulillahilladzi wa a'taha wa huwa akhwataha. Bahwa walaupun beliau itu diuji, beliau tetap mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tidak pernah merasa sakit hati sama Allah, tidak pernah membenci Allah, tidak pernah mengatakan Allah itu tidak adil, tidak. Dia tetap mengatakan, alhamdulillah, keadaan saya seperti ini, segala puji bagi Allah. Karena apa? Allah itu yang memberi, Allah yang menurunkan rezeki, maka Allah juga berhak mengambilnya. Ya, bagaimana kesabaran, ya, bagaimana ketabahan beliau dalam menghadapi ujian tersebut. Akhirnya setelah sudah lama, ya, sudah bertahun-tahun itu sakit, akhirnya beliau berdoa kepada Allah. Ya. Dikisahkan dalam surat Al-Anbiya ayat 83 sampai 84. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massanid durru wa anta arhamur rahimin. Kemudian Nabi Ayub menyeru kepada Rabbnya, berdoa kepada Rabbnya, wahai Rabbku, sungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Rabb yang maha penyayang di antara semua penyayang. Nah, ini salah satu doa, okay, selain ketika kita sedang sakit, ya, dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Ayub alaihissalam, yaitu anni massaniyad durru, wahai Rabbku, sungguh aku itu sedang ditimpa penyakit, ditimpa musibah. Wa anta arhamur rahimin, dan Engkaulah yang maha pengasih di antara yang maha pengasih. Maka kemudian Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Ayub dengan memancarkan air dari kaki beliau yang akhirnya digunakan untuk mandi. Nah, setelah beliau mandi, itu hilang semua penyakitnya, ya, langsung lepranya hilang, beliau sudah bisa beraktivitas kembali. Kemudian Allah mengganti kembali harta-hartanya yang sudah hilang, mengganti keluarganya yang meninggal semuanya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tadi, maka apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ayub ini? Karena kita tahu bahwa kisah para rasul tadi fungsinya apa? Kok dikisahkan kepada kita supaya kita bisa mengambil hikmahnya, ya, supaya kita bisa menjadikan kisah itu sebagai teladan, sebagai contoh bagaimana kita menghadapi hidup kita.
Maka ketika kita melihat Nabi Ayub, kita meneladani beliau, ya, meneladani sikap beliau bagaimana menghadapi musibah yang menimpa kita. Maka yang pertama adalah bersyukur ketika kaya dan bersabar ketika miskin. Kita lihat bagaimana sikap Nabi Ayub. Ketika beliau diberikan kekayaan oleh Allah, diberikan harta yang melimpah, maka beliau tidak menjadi orang yang sombong, tidak menjadi orang yang pelit. Maka dari kekayaannya itu diberikan kepada orang yang membutuhkan, kepada orang miskin, kepada orang yatim, kepada orang yang sedang berjalanan. Tidak eman-eman, ya, tidak menahan hartanya. Dan ketika miskin, beliau tetap bersabar. Tidak malah ketika miskin itu kemudian mengutuk Allah, meminta apa? Tidak ridho sama kehendak Allah. Tidak. Maka ketika Allah melapangkan rezeki kita, kita tetap bersyukur, kita tetap berterima kasih dengan banyak beribadah, dengan banyak berinfak. Dan ketika Allah menyempitkan rezeki kita, ya, ketika menghambat harta kita, kita tetap bersabar. Yang kedua adalah tidak sombong dengan kekayaan kita, karena kekayaan termasuk ujian. Umar radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa orang yang dilapangkan rezekinya itu juga sedang diuji sebagaimana yang kurang dalam rezekinya. Jadi baik itu kaya ataupun miskin itu sama-sama adalah ujian. Kadang-kadang kalau manusia itu sering beranggapan bahwa kalau dikasih kekayaan itu sekedar kemuliaan. Wah, itu adalah balasan, adalah hadiah. Betul. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Fajr, gitu, bahwa ketika fa'amma idza ma batalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ketika Tuhannya itu sedang mengujinya dengan memberinya makan, memberinya karunia, memberinya harta, maka dia berkata, saya sedang dimuliakan. Tapi kebalikannya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Akan tetapi ketika dia diuji dengan dikurangi rezekinya, dengan dikurangi hartanya, maka dia mengatakan, saya sedang dihinakan, saya sedang direndahkan. Padahal baik ketika dikasih harta, baik ketika dikasih rezeki, ataupun sedang seret rezekinya, itu sama-sama ujian. Ujiannya apa? Ketika dikasih harta, diuji apakah dia bersyukur atau tidak. Apakah dia berterima kasih atau tidak. Apakah hartanya itu digunakan untuk ibadah atau tidak. Dalam surat Ibrahim Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kamu dikasih harta, kamu bersyukur, maka akan aku tambah bagimu. Akan tetapi kalau kamu kufur, tidak tahu berterima kasih, maka azabku itu sangat pedih. Jadi harta itu bukan apa? Bukan hadiah, Pak. Itu cobaan, ujian bagi yang punya. Jadi yang diuji itu bukan cuma orang miskin toh. Iya, orang miskin itu ujian. Kemiskinan adalah ujian. Tidak punya uang itu ujian. Tapi ketika dikasih uang itu juga ujian juga. Bahkan kadang-kadang ujian harta itu lebih berat dibandingkan ujian kemiskinan.
Banyak orang yang ketika diuji dengan kemiskinan, dia bisa sabar, dia bisa tetap sholat, tetap ngaji, tetap memohon kepada Allah. Tapi begitu dikasih harta, dikasih kelonggaran, langsung hilang. Sholatnya hilang, ngajinya hilang, dari masjid hilang, nggak kelihatan sama sekali. Kemana? Nggak tahu. Ada yang sibuk dengan kebunnya, sibuk dengan rumahnya, sibuk dengan motornya, sibuk dengan istri barunya. Jadi dua-duanya ujian. Baik harta sedang dikasih rezeki ataupun sedang kurang rezekinya, itu dua-duanya adalah ujian bagi hamba Allah. Kemudian yang ketiga, ingat, ya, perlu kita tancapkan dalam hati kita bahwa kekayaan itu hanyalah titipan. Apa yang kita punya ini sejatinya adalah milik Allah. Kita ini cuma dititipi, kita cuma dipasrahi sama Allah untuk mengurusnya. Ini kalau kita yakini, Pak. Ini kalau kita tancapkan dalam hati kita, itu kalau kena musibah, kalau kita kehilangan, insya Allah akan mudah menerima. Seperti sikapnya Nabi Ayub. Kenapa Nabi Ayub ketika hartanya hilang, anaknya meninggal, itu kok tetap bisa sabar, tetap bisa menerima? Karena beliau paham bahwa yang dipunyai itu hanya milik Allah. Semuanya itu sejatinya adalah milik Allah. Contohnya apa? Kalau kita mau kasih permisalan, misalkan kalau kita kehilangan motor punya kita, hasil kerja bertahun-tahun, ada yang maling, sedih betul Pak? Sedih ya? Sedih. Mungkin berhari-hari sampai gak mau keluar kamar, ngambek gitu. Tapi nek misalkan kehilangan itu motor titipan tetanggane. Nah, jadi ini motor tetangga dititipkan sama kita kebetulan yang make. Kemudian diambil orang, sedih betul Pak? Ya sedih, tapi kan nggak sesedih yang pertama. Kenapa? Karena kita tahu itu bukan motor kita. Nah, ketika kita kehilangan sesuatu, baik itu harta, baik itu jiwa, ketika kita punya keyakinan bahwa yang hilang itu adalah milik Allah dan Allah itu mengambil kembali, maka kita bisa menerima, kita bisa sabar dalam menghadapi kehilangan tersebut. Dan inilah makna dari kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa kita semua ini sejatinya adalah milik Allah. Dan kita itu semuanya pasti akan kembali kepada Allah. Ya kalau kita milik Allah, kalau Allah mau ambil, ya kita tidak bisa menolak. Masa sudah dititipi, mau diambil kembali, malah kita nggak mau. Kan nggak bisa. Nah, ketika kita punya keyakinan seperti ini, ya, ketika dalam hati kita tancapkan, ya Allah, bahwa hati ini, ya jiwa ini adalah milik Engkau. Harta saya itu semua milik Engkau. Anak saya, istri saya, keluarga saya itu semuanya milik Engkau. Maka ketika semuanya itu diambil oleh Allah, kita bisa menerima. Ya Allah, ini milik Engkau, maka ketika Engkau mengambil kembali, ya saya sedih, ya saya kehilangan, tapi kita bisa menerima. Kita bisa sabar dalam menghadapi kehilangan tersebut. Maka biasanya kalau orang yang kena musibah sampai meratap-ratap, ya, sampai nangis, sampai
mohon maaf sampai depresi, bahkan sampai bunuh diri gitu ya. Nah, itu biasanya karena tidak ada prinsip ini. Tidak punya konsep bahwa yang dia punya itu hanya titipan. Oh, dia masa yang dia punya itu adalah milik dia, maka kok Tuhan itu berani-beraninya bahasanya. Kok Tuhan itu kok dengan tidak adilnya mengambil yang saya punya. Itu pemikiran orang-orang yang tadi tidak merasa tidak punya keyakinan bahwa semua ini milik Allah. Makanya kalau orang-orang seperti ini biasanya ketika ditimpa musibah, ya sering tadi depresi, ya sering meratap, bukan sering tadi sampai kalau parah-parahnya sampai bunuh diri tadi. Dan semoga kita terhindar dari orang-orang yang seperti ini. Kemudian pelajaran yang keempat yang bisa kita ambil adalah bahwa ketika sabar dalam menghadapi sakit dan ujian itu akan menghapuskan dosa kita. Jadi kenapa kok Allah itu menguji kita? Kenapa Allah memberikan rasa sakit kepada kita? Itu adalah salah satunya sebagai penghapus dosa kita. Rasulullah berkata bahwa ketika seorang mukmin itu ditimpa musibah, ya, ditimpa kesakitan, kemudian dia sabar dalam menghadapi musibah tersebut, maka dosa-dosanya akan dihapus, akan digugurkan seperti daun-daun yang berguguran. Jadi ketika kita sakit, apalagi sakit yang sangat parah, atau ditimpa musibah yang kehilangan yang sangat besar, kemudian kita sabar. Nah, syaratnya itu ya Bu, syaratnya harus sabar. Kalau kita sabar dalam menghadapinya, kita menerima, tidak menentang takdir Allah, tidak mengatakan Allah tidak adil, tidak marah sama Allah, kita bisa seperti itu, maka insya Allah Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Bahkan tadi berguguran selayaknya daun-daun yang rontok. Itu kalau bisa sabar. Tapi kalau tidak sabar, kalau malah menyalahkan Allah, kalau kemudian marah-marah sama Allah, itu bukannya membawa dosa, membawa pahala, bukannya menghapuskan dosa, malah nambahi dosa. Jadi ketika kita ditimpa ujian itu bisa menjadi ada dua akibat ya Bapak Ibu ya. Cek. Jadi ketika kita bisa sabar, maka akan mendapatkan pahala, mendapatkan balasan dari Allah Ta'ala. Tapi kalau tidak bisa sabar, ya malah akan mendapatkan dosa. Kemudian pelajaran yang kelima yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ayub ini adalah bahwa ujian atau rasa sakit itu tidak menghalangi kita untuk beribadah. Bahwa Nabi Ayub itu walaupun ditimpa rasa sakit, walaupun karena sakitnya itu sampai tidak bisa bergerak, hanya bisa menggerakkan mulutnya saja, tapi dengan mulutnya beliau tetap beribadah, dengan mulutnya tetap berzikir, dengan mulutnya tetap bersyukur kepada Allah. Maka ini harus kita contoh. Ketika kita ditimpa musibah, jangan sampai musibah ini menghalangi kita untuk tidak beribadah. Jangan sampai dengan musibah ini kita lalai dari ibadah kita, terutama ibadah yang wajib. Karena ada orang yang ketika sakit, akhirnya malah malas ibadah, menjadikan rasa sakit itu sebagai alasan. Ya terutama sholat, ya. Sholat ini yang paling penting.
Karena kalau puasa itu ada rukhsahnya, kalau zakat ada rukhsahnya, haji ada rukhsahnya, bisa tidak puasa, bisa tidak zakat. Kalau sholat, Pak, tidak ada alasan untuk tidak sholat kecuali 3. Hanya 3 orang yang boleh tidak sholat. Yang pertama, anak kecil, belum balik. Yang kedua, orang yang sedang kehilangan kesadaran, pingsan, ketiduran, koma, seperti itu. Yang ketiga, orang yang gila. Maka ini ada orang yang tidak sholat, dicek Bu, dia anak kecil bukan? Bukan. Sedang pingsan bukan? Bukan. Berarti yang ketiga, Ibu saya ngomong ya, betul lagi. Kalau surat ini itu tidak boleh ditinggalkan. Walaupun sedang tadi sampai seperti Nabayib tadi, nggak bisa bergerak sama sekali, tetap harus sholat. Sholat nggak bisa berdiri dengan duduk, tidak bisa duduk dengan berbaring, dengan gerakan tangan. Nggak bisa gerak sama sekali dengan isyarat mata. Matanya nggak bisa gerak dengan hati. Tidak ada alasan orang untuk tidak sholat. Makanya jangan sampai malah ketika kita sakit, ya kan sakit itu kan kondisi di mana kita sedang butuh sama Allah. Sakit di mana kita benar-benar butuh kenikmatan, benar-benar butuh pertolongan dari Allah. Kok malah dalam kondisi terendah kita malah jauh dari Allah. Jangan sampai. Saat kita butuh Allah, kok malah tidak mau memohon, tidak mau meminta sama Allah, tidak mau beribadah sama Allah. Kapan lagi kita mau beribadah kalau bukan saat seperti itu? Kalau saat sakit saja kok tidak mau sholat, aku yakin ketika sehat dia tidak pernah sholat. Ketika sakit kok tidak pernah mohon sama Allah, tidak pernah doa sama Allah. Pasti nanti sehat makin nggak mau doa. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita contoh Nabi Ayub. Sesakit apapun kita, sesusah apapun kita, itu tidak menghalangi kita dari beribadah. Bahkan harusnya semakin kita jatuh, semakin kita sakit, semakin kita susah, harusnya malah makin dekat dengan Allah. Harus makin mohon, makin rajin ibadah kita, makin rajin sholat kita. Karena saat itulah kita benar-benar butuh dengan Allah Ta'ala. Kemudian yang keenam, kita perlu yakini bahwa seberat apapun ujian kita, Allah itu hanya memberikan ujian sesuai dengan kemampuan kita. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwa Allah itu tidak pernah membebani seseorang di luar kemampuannya. Maka seberat apapun ujian kita itu sudah disesuaikan dengan derajat keimanan kita. Itu kita pasti bisa menghadapinya. Kita pasti bisa sabar menghadapinya. Karena Allah sendiri yang menjaminnya. Makanya biasa kalau ujian kita itu kok semakin berat, ujian kita itu semakin susah, itu berarti keimanan kita itu semakin bagus. Allah memuji iman kita. Allah mengatakan kita itu termasuk orang-orang yang mulia. Maka semakin tinggi imannya, ujiannya juga semakin berat. Makanya orang yang ujiannya paling berat adalah Nabi dan Rasul. Itu ujiannya berat-berat, Pak. Makanya Nabi itu kan ada Nabi Ulul Azmi, itu yang ujiannya itu termasuk yang paling berat, kesabarannya paling tinggi. Kalau kita baca sirah-sirah Nabi,
bagaimana Nabi Nuh itu berdakwah, mengajak kaumnya itu selama 500 tahun. 500 tahun berdakwah, itu umatnya nggak nyampe 100, Pak. 500 tahun. Bayangin. Setiap kali berdakwah, itu kaumnya selalu menutupi telinganya. Mukanya ditutupi dengan kain, saking tidak mau mendengarkannya. Nabi Musa melawan raja paling zalim, Firaun, yang membunuh seluruh bayi laki-laki Bani Israel. Kemudian dikejar-kejar sampai harus membelah Laut Merah. Kemudian Nabi Muhammad diuji, diusir oleh kaumnya, diperangi, berusaha untuk dibunuh, dikucilkan. Ujiannya sangat berat. Tapi beratnya ujian itu menandakan bahwa Allah itu sayang sama kita. Kenapa? Karena ketika kita diberi ujian yang berat, itu berarti Allah ingin kita masuk surga. Karena masuk surga itu bukan gratis gitu, ya. Masuk surga itu tidak bisa didapat dengan leha-leha, dengan nyantai-nyantai, tidak bisa. Allah sendiri yang berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga sedangkan kamu belum ditimpa cobaan seperti yang sudah menimpa orang-orang sebelum engkau? Masadhumul ba'sa wad dharra, yang menimpa mereka adalah kesusahan dan kesulitan, wazulzilu, dan mereka itu digoncangkan, hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, sampai-sampai Rasul saja ya dan orang-orang yang beriman, saking beratnya ujian mereka sampai mengatakan, di manakah pertolongan Allah? Ya. Jadi kalau mau masuk surga, yaitu ujiannya berat. Ujiannya berat. Harus benar-benar kerja. Benar-benar dihadapi, nggak cuma bisa dengan nyantai-nyantai, santai, leha-leha, dengan nikmat-nikmat kemudian masuk surga, enak banget. Kayak dulu Ibu, semboyan yang dulu pernah rame, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Enak. Hidup itu tidak seindah itu. Ujian harus dihadapi. Kemudian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pelajaran yang nomor 7, bahwa kita bisa menguatkan kesabaran kita dengan mengingat bahwa ada orang lain yang lebih susah. Terutama kalau kita lihat para nabi, para rasul, itu cobaan mereka jauh lebih berat daripada kita. Rasulullah pernah bersabda, jika salah seorang di antara kalian ditimpa musibah, maka ingatlah musibah yang menimpa diriku. Musibah padaku tetap lebih berat dari musibah yang menimpa dirinya. Ada yang kehilangan keluarga. Rasulullah itu ditinggal putranya, tiga-tiganya itu meninggal ketika masih kecil. Beliau ditinggal oleh istrinya yang sangat beliau cintai. Beliau dikucilkan oleh kaumnya, diusir oleh kaumnya. Yang semulanya beliau adalah orang yang paling terpandang, kemudian menjadi orang yang paling disakiti. Itu kalau kita bandingkan dengan ujian kita, nggak ada apa-apanya. Kesusahan kita, kalau kita bandingkan dengan kesusahan Nabi, tidak ada apa-apanya. Oke, mungkin kalau kesusahan Nabi tidak bisa, tidak tergambar, gitu. Kan Nabi itu kan zaman dulu kita nggak bisa lihat. Ya sudah, kita bandingkan dengan orang yang di sekitar kita. Kita lihat masih banyak orang-orang yang lebih menderita.
Kita kehilangan rumah. Masih banyak orang yang nggak punya rumah. Kita kehilangan anak kita. Ada orang yang tidak punya anak. Ada orang yang kehilangan anaknya semuanya. Ada orang yang kehilangan anggota badannya. Ada orang yang tidak bisa gerak sama sekali. Jadi setiap ketika kita ditimpa cobaan, ada orang yang cobaannya lebih berat. Maka kalau kita membandingkan cobaan kita dengan cobaan orang yang lebih menderita, maka kita akan bisa bersabar, ya Allah, bahkan bisa bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, walaupun saya diuji, walaupun saya dikasih musibah saya masih lebih ringan. Alhamdulillah saya masih diberi anggota badan. Ada teman saya yang tidak bisa bergerak. Ada teman saya yang tidak punya tangan. Ada teman saya yang tidak punya kaki. Saya di sini alhamdulillah anggota badannya masih utuh. Mata masih bisa melihat, mulut masih bisa berbicara, telinga masih bisa mendengar. Masih bisa bersyukur. Tapi kalau kita lihatnya cuma ke atas, ya itu selamanya hidup akan menderita, gak akan bisa bersyukur. Lihatnya itu yang lebih mewah, yang lebih sukses, dikasih rumah, wah itu tetangga rumahnya sudah gede, dikasih rumah gede, wah itu tetangga sudah punya mobil, dikasih mobil, wah itu teman sudah punya pesawat, dikasih pesawat, wah teman sana sudah punya bandara. Gak akan puas, tidak akan bisa bersyukur kalau lihatnya cuma ke atas saja. Dengan kita melihat ke bawah kita, melihat kepada orang yang lebih menderita, kita bisa bersabar terhadap musibah yang menimpa kita, bahkan kita bisa bersyukur terhadap nikmat yang masih ada di dalam diri kita. Kemudian yang nomor 8, bahwa musibah yang menimpa kita itu masih sangat sedikit dibandingkan nikmat yang Allah berikan. Kalau kita mau hitung-hitung ya Bapak Ibu, rasa sakit kita itu jauh lebih sedikit dibandingkan rasa senang kita. Bahkan Nabi Ayub tadi itu sakitnya kan cuma 7 tahun. Dibandingkan dengan nikmat beliau, kehidupan beliau yang bahagia selama 70 tahun. Maka ketika istrinya Nabi Ayub itu berkata kepada Nabi Ayub, wahai Nabi Ayub, Bu, kamu berdoa sama Allah, Bu, minta segera disembuhkan. Maka apa kata Nabi Ayub? Wahai istriku, aku ini sudah diberi kesehatan selama 70 tahun, sudah diberi kebahagiaan selama 70 tahun. Nah, sakit ini itu cuma beberapa tahun, ya, masih sedikit sekali dibandingkan nikmat yang sudah diberikan kepadaku selama 70 tahun. Jadi kesakitan yang bertahun-tahun itu saja masih tidak banding dengan nikmat yang sudah diberikan. Ya coba Pak, kita hitung-hitung saja. Nek temriki biasanya masuk angin berapa hari? Nek sing masuk angin biasa. Seminggu nggih. Paling pol seminggu. Sing bener-bener ya nek ngantek parah-parah sing tipes di DB ngoten nggih. 2 minggu nggih. 2 minggu. Sing patah tulang paling perawatan 2 bulan 3 bulan. Tapi yang 3 bulan dibandingkan bertahun-tahun dia sehat, bertahun-tahun dia bisa beraktivitas, bertahun-tahun hidup biasa. Itu kalau ditimbang-timbang nggak ada apa-apanya. Jadi masa sakit itu sangat sedikit sekali. Cuma tadi kadang-kadang manusia itu ya terlalu fokus sama kejelekan dibandingkan dengan kebaikan. Ini memang manusia itu memang seperti itu, sifat dasar manusia. Sama kalau kita sama orang lain juga sama gitu.
orang itu sebaik apapun, begitu ada kesalahan yang dilihat kesalahannya. Kita punya tetangga, wah tetangga ini sudah sering ngasih makan, tetangganya sering membantu, tidak pernah mengganggu. Tapi begitu ada salah satu kali saja, itu yang diomongin itu mesti kesalahannya, terus diungkit-ungkit, dibicarakan terus. Ya sama. Biasanya itu kan kalau kita itu antara nikmat yang Allah berikan dan musibah yang Allah berikan. Itu kalau mau dikuantitas, mau dihitung-hitung, itu musibah itu sangat pendek. Cuma karena kita itu manusia, fokusnya sama susahnya tadi. Yang jadi pikiran itu musibahnya, kesusahannya, nggak melihat nikmat yang masih Allah kasih. Misalnya kita dikasih musibah, nggak punya makanan. Ini hari ini kok qadarullah uang hariannya nggak cukup buat makan. Itu aja yang dipikirkan. Malah sampai marah-marah sama Allah. Ya Allah, katanya kamu menjamin rezeki, kok ini saya tidak bisa makan. Dia tidak melihat bahwa pada hari itu Allah masih memberinya penglihatan. Dia tidak melihat bahwa Allah itu masih memberinya pendengaran. Allah masih memberinya tangan dan kaki yang masih bisa bergerak. Nafas yang lancar, peredaran darah yang tidak terganggu. Ini kalau kita nikmat itu diambil satu saja, Pak. Itu hidup kita akan berantakan. Coba kalau Allah itu mau ngasih tagihan kepada kita, ya, setiap nikmat itu dikasih tagihan. Dari nafas kita, oksigen itu ngetes Pak, Bu, harganya berapa? Satu tabung oksigen. Dulu kan pas corona itu kan banyak yang pakai oksigen. Itu berapa juta untuk satu tabung? Dan satu tabung itu paling cuma untuk berapa hari? Itu baru oksigennya. Belum darah kita. Orang yang sampai stroke itu kan cuma satu pembuluh yang mampet, Pak. Satu pembuluh yang kesumbat, membuat kita jadi nggak bisa gerak. Padahal pembuluh kita itu berapa juta, berapa banyak. Ya. Kalau salah seorang peneliti itu pernah mengatakan, kalau pembuluh darah di tubuh manusia itu kalau dijejer, kira-kira seberapa Pak? Ngertos? Semua pembuluh itu kalau dijejer, kira-kira berapa panjangnya? 1 kilo? 10 kilo? 20 kilo? 100 kilo? Lebih Pak. Ternyata kalau pembuluh kita itu dijejer, itu bisa mengitari bumi. Jadi pembuluh yang paling besar sampai yang paling kecil itu dijejer semuanya, itu bisa mengitari dunia. Sepanjang itu kalau satu mampet saja, tadi bisa kena stroke, bahkan bisa sampai meninggal dunia. Nah, nikmat Allah itu semua pembuluh itu tetap dijalankan, bisa mengalir dengan lancar. Itu kan nikmat yang sangat luar biasa. Baru pembuluh, belum mata kita. Sini ada yang rela menukar penglihatannya dengan uang 1 miliar. 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar. Nggak ada yang mau. Jadi penglihatan saja tuh harganya sudah sangat luar biasa. Makanya kok kalau kita mengeluh sama Allah, kita marah sama Allah karena nggak dapat uang 100.000, ketika di tubuh kita ada anggota tubuh yang harganya miliaran, harganya triliunan, harganya itu tidak terhingga, yang tidak kita mau tukar dengan apapun juga, itu dikasih gratis sama Allah.
Kok kita masih ngeluh soal tidak ada duit 100.000? Kita masih marah-marah soal tidak punya makanan. Kan sikap yang tidak sesuai, kurang bersyukur sama Allah. Kita lupa dengan nikmat kita, malah terfokus kepada musibah kita. Dan kalau kita mau mengingat sedikit saja nikmat yang Allah berikan kepada kita, insya Allah nggak akan ngeluh sama Allah, nggak akan protes sama Allah, nggak ada ceritanya marah-marah sama Allah, nggak ada. Kita rela, kita bersyukur sama Allah, masih diberi kenikmatan. Kemudian yang ke-9, yaitu Nabi Ayub mencontohkan kepada kita bahwa kita bisa melepas musibah kita dengan doa. Kalau kita mau terbebas dari musibah, ya, ketika musibah datang kepada kita, ketika ujian menimpa kita, kemudian kita mau Allah membantu kita, maka senjata utama kita adalah berdoa. Dan ini Nabi Ayub mencontohkan ketika beliau memohon kesembuhan kepada Allah. Beliau berdoa, Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya ini sedang sakit dan Engkau adalah Maha Penyayang. Tolong sembuhkan saya. Karena hanya Allah lah yang mampu menolong. Maka sekecil apapun kebutuhan kita, itu kita jangan pernah lupa untuk berdoa kepada Allah. Karena Allah itu beda dengan makhluk. Kalau makhluk semakin diminta, semakin marah ya Pak. Ibu-ibu nih misalkan enten gadah tetangganya itu setiap hari minta terus. Minta makanan, minta minuman, minta uang. Kita marah betul Bu? Marah ya, kesel. Kok uang kerjaannya minta-minta terus. Itu kalau hamba. Kalau Allah Ta'ala itu malah makin kita minta, Allah makin senang. Bahkan Allah itu makin sayang sama hambanya yang selalu meminta kepada Allah, bahkan untuk hal-hal yang mungkin kelihatannya sepele. Contohnya apa? Ya Allah, misalkan mau ke masjid, ya Allah semoga saya selamat sampai ke masjid. Ya Allah semoga saya kalau jalan gak kepleset. Ya Allah semoga kalau saya jalan tidak ada halangan. Ya Allah kemudian nanti ketika malam gak masuk angin, gak kedinginan. Kecil-kecil seperti itu tetap berdoa kepada Allah, itu Allah malah senang. Semakin banyak kita meminta kepada Allah, semakin sayang Allah sama kita. Bahkan Allah paling marah, Allah paling benci kepada hamba yang tidak pernah berdoa. Kenapa? Karena hamba yang tidak pernah berdoa adalah hamba yang sombong. Adalah hamba yang merasa dia bisa memperoleh sesuatu dengan kekuatannya sendiri. Adalah hamba yang merasa dia tidak butuh sama Allah, makanya dia tidak pernah berdoa. Makanya Allah paling benci sama orang-orang yang seperti ini. Maka jangan pernah merasa malu. Jangan pernah merasa segan sama Allah. Apapun yang kita butuhkan, kita minta sama Allah. Kita butuh makanan, minta sama Allah. Butuh minum, minta sama Allah. Kita sedang susah, minta sama Allah. Kalau kita ada apa-apa, mau mengeluh, mau curhat, curhat sama Allah. Jangan malah curhatnya sama makhluk. Kalau mengeluh sama makhluk, Pak, betul enten solusi. Makhluk itu tidak bisa memberikan jawaban, bahkan mungkin malah cuma nambah masalah. Kalau ada masalah, mengeluhlah sama Allah, minta pertolongan sama Allah. Ya Allah,
kok saya ini sedang tidak bisa bayar uang sekolah. Ya Allah, ini kok uang buat makan belum ada. Ya Allah, ini uang buat pendidikan belum ada. Ya Allah, ini buat seragam belum ada. Ya Allah, ini tagihannya sudah datang, saya belum ada uang. Ya Allah, ini kok panennya gagal semua. Itu semua minta sama Allah, mengeluh sama Allah, mengadunya sama Allah. Maka insya Allah, Allah lah yang akan memberikan balasan. Allah akan memberikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yang menyerahkan diri kepada Allah, yang bertawakal kepada Allah, Allah akan menjadikan baginya jalan keluar. Syaratnya satu, tawakal, memohon kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah. Jangan malah merasa sombong, merasa jumawa, merasa bisa menyelesaikan masalah dengan sendirinya. Nah, kemudian yang ke-11, pembelajaran yang bisa kita ambil adalah bagaimana ketaatan istrinya Nabi Ayub. Nah, ini bagi ibu-ibu ya, bisa kita contoh bahwa di balik kesabarannya Nabi Ayub, di balik beliau itu bisa menghadapi ujian karena salah satunya dukungan dari istri beliau. Istri yang begitu setia berbakti kepada suaminya. Walaupun suaminya kehilangan harta, walaupun anaknya meninggal semua, walaupun ditimpa penyakit yang membuat dia tidak bisa apa-apa, tapi istri Nabi Ayub tetap tabah, tetap sabar melayani beliau, tetap sabar merawat beliau. Ini nih istri-istri sekarang mungkin ya sudah minggat semua ya. Nah, ini suami kok sudah hartanya habis, penyakitan, nggak bisa gerak, nah itu langsung minta cerai itu ya. Tapi ini buatan tetap berbakti. Maka inilah yang membuat ketika Nabi Ayub itu sudah sehat, kan beliau pernah bernadar karena istrinya itu sempat meninggalkannya, maka beliau pernah bernadar untuk mencambuk 100 kali. Ya, istrinya tuh mau dinadar, wah, puan saya mau cambuk kamu 100 kali. Tapi karena saking sayangnya sama istrinya, akhirnya beliau tidak jadi. Maka akhirnya untuk memenuhi nadarnya itu dicambuk itu tidak menggunakan rotan tapi dengan rumput. Rumput diambil kemudian dipukul 100 kali. Oh, sampun nazar ya? Maka sebelum saya itu sedikit menyampaikan tadi untuk ketaatan istri, maka istri itu bagi ibu-ibu kalau mau masuk surga itu jauh lebih mudah Bu dibandingkan bapak-bapak Bu. Rasulullah berkata, jika seorang wanita itu selalu menjaga sholat wajib, selalu menjaga puasa Ramadan, menjaga kemaluannya dari perbuatan zina dan benar-benar taat kepada suaminya. Syaratnya 4 sholat wajib, puasa Ramadan, menjaga diri, penghormatan diri, dan taat sama suami. Maka apa kata Rasulullah? Maka dia akan kemudian akan dikatakan kepada wanita ini, silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang kau suka. Apa ya? 4 tak boleh? Bukan sholat wajib, puasa Ramadan, menjaga kehormatan, kali taat sama suami. Insya Allah bisa masuk surga dari pintu mana saja yang disukai. Lebih enak perempuan masuk surga. Laki-laki jauh lebih berat. Ya, sebenarnya ini masih ada beberapa, tapi karena waktunya sudah menunjukkan waktu sholat asar, saya ajukan sampai di sini. Wah, jika ada salah kata dan kekurangan, datangnya dari diri saya sendiri dan dari syaitan, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada kebenaran, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kebenaran ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Iki langsung ditutup nggih. Oke. Wabillahi taufiq, kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Nun wa qalam ma yahsun wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.